karena harus berbicara di depan ketua MPU, di depan Abu Muda Maleh, ya, Saceh Maleh. Malu, saya singkir begitu. Mela, Mela. Ya. Dulu ibu-ibu saya ada beberapa kali datang sebagai pendengar. Saya mengikuti Abuya datang kemari. Saya ikut Abuya itu sudah gara-gara ikut Abuya sudah dapat ke Singkil ini beberapa kali. Kalau enggak saya belum tahu di mana Singkil itu. Dulu waktu saya belajar di Darussalam di Labuan Haji pernah datang sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, tapi gagal karena jalannya macet, rusak, nggak ada aspal, banjir, becek, sehingga mobil kami kembali lagi ya, tembus. Nah, ini baru sempat datang beberapa kali ikut Abuya, alhamdulillah. Bukan hanya ke Singkil, kemana-mana, ke dalam, ke luar negeri, ke berbagai provinsi, di Gorontalo atau di mana, itu semua karena saya mengikut Abuya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi nggak apa-apa lah kalau saya kurang ilmu, kurang pemahaman, saya anggap ini sayembara pidato aja. Dinilai nanti ditegur oleh guru-guru kita, makanya kita harus ngaji yang rutin sama ketua MPU, sama Abu Muda, supaya dan sama pimpinan pesantren yang lain, supaya pemahaman kita semakin hari semakin meningkat. Karena dosa yang paling besar adalah memelihara kebodohan. Membiarkan diri dalam bodoh itu adalah dosa yang paling besar. Maka pada malam ini Bapak Ibu, acara apa? Isra dan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita dengan acara Isra Mi'raj ini kita juga dapat melakukan hal yang sama dengan Nabi, yaitu juga bisa melakukan Isra dan Mi'raj juga. Karena Isra Mi'raj itu bukan hanya bisa dilakukan oleh Nabi, tapi juga bisa dilakukan oleh kita. Inilah rahasia kenapa surat Isra tentang Isra Mi'raj itu disebut bukan subhanallazi asra birasuli, maha suci Allah yang telah menjalankan rasulnya, maha suci Allah yang telah menjalankan nabinya, tidak, tapi maha suci Allah yang menjalankan hambanya, supaya kita masuk dalam kalimat hamba. Kalau disebut rasul saja kita nggak bisa Isra Mi'raj. Kalau disebut nabi saja kita nggak bisa, tapi kalau disebut bi'abdihi, insya Allah kita juga bisa masuk di dalamnya. Nah tentu tidak mudah, tentu tidak mudah. Tapi yang penting diketahui Isra Mi'raj dengan roh dan jasad itu nggak ada pada kita, itu hanya pada Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa juga hanya dengan roh, tidak bisa dengan jasad. Isra Mi'raj bisa kita dengan roh, tidak bisa dengan jasad. Tapi kalau roh dengan jasad itu khusus kepada yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah, memang tidak mudah, harus menyeberangi antara Makkah dengan Baitul Maqdis, harus menaiki langit-langit sampai 7 langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu bukan perjalanan mudah itu, dan harus didampingi, harus ada penuntun jalan, harus ada Jibril yang membimbing jalan, harus ada pemandu jalan. Nah itu jalan sukar memang begitu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita membaca dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, itu dalam salat kita baca,
Kenapa sampai 17 kali kita baca? Wajib, 17 kali wajib. Itu MPW. Ihdinas siratal mustaqim, wajib kita baca berapa kali? 17 kali. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya. Jadi wajib kita baca 17 kali karena sukarnya menempuh jalan ini, sukarnya menempuh jalan mustaqim. Kenapa sukar? Karena di depan itu ada ayat mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itu an'amta alaihim itu adalah para nabi, itu yang dimaksud. Para wali-wali, para orang benar-benar ikhlas, benar-benar orang yang siddiq. Itu an'amta, maka jalan mereka kita minta. Ya Allah, berikan aku kesuksesan menempuh jalan para nabi. Kan beratnya berat. Berikan aku ya Allah sukses menempuh jalan para wali, para jalan an'am. Maka kita meminta sesuatu yang amat besar. Nah, jadi bukan mudah itu. Maka Imam Ghazali mengatakan itu rahasia. Kenapa wajib minta sampai 17 kali dalam sehari semalam? Karena jalan sukar. Makanya Bapak Ibu, dalam agama itu ada namanya iman, Islam, dan ihsan. Ada namanya syariat, tarikat, dan hakikat. Itu keseluruhan agama itu. Jadi agama ini bukan hanya iyyaka na'budu, tapi juga wa iyyaka nasta'in. Itu iman, Islam, dan ihsan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca, memahami agama sebagaimana ditulis oleh para ulama, baik itu bab taubat dibagi, taubat awam, taubat khawas, taubat awasul khawas. Begitu juga yang lain. Contohnya ada ayat bunyinya fafirru ilallahi, larilah kamu kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Lari itu dibagi-bagi lagi sama dengan yang lain. Karena tadi agama itu gabungan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Lari tingkat dasar adalah lari daripada bodoh kepada ilmu. Itu lari awal yang harus dilakukan oleh orang beragama. Maka bagus sekali ini ada pesantren, malah yang tertua tadi Pak, iya ya, nomor 2 tertua, ada pesantren. Ini dibantu, ini jangan dilihat-lihat aja. Jangan ini mudah nih Tengku pesantren. Kenapa? Dibantu oleh Allah. Ya memang. Jangan seperti orang kampung saya datang ke pesantren. Di pesantren dilihat seperti pabrik tahu. Ember bocor-bocor, hujan masuk. Apa ini Ustaz ditanya? Pesantren, saya bilang. Dia nggak ada uang, orang miskin yang datang. Dibilang begini, ini Ustaz kalau saya ada uang, cepat ini urusan ini. Kalau ada uang, tapi nggak ada uang, jadi pulang lagi dia kan nggak ada uang. Besok datang lagi orang kaya, banyak sekali uangnya. Apa ini Ustaz? Pesantren, santri, ini bocor ini. Oh ini jalan Allah, pasti dibantu oleh Allah. Jadi, kalau dia pulang karena dimudahkan oleh Allah. Nah, jadi
yang miskin satu macam, yang kaya satu macam. Di Banda Aceh, di Singkil, saya tanya sama ketua MPU, nggak ada begitu. Ya. Makanya lari pertama daripada bodoh kepada ilmu. Maka kita datangkan anak-anak ke pesantren, juga datangkan diri kita ke pesantren, jangan anak-anak aja. Ini masalahnya. Makanya Bapak Ibu, seorang wali mengatakan, wali santri kalau di Nanggro, seorang wali santri mengatakan kepada anaknya, salatlah kamu, tidak menggugurkan perintah hanya dengan kalimat itu, kecuali orang tua itu melakukan hal yang sama, baru gugur perintah. Umpamanya ayah nggak salah, ayah dan ibu nggak ngaji, tapi bilang mana anak ngaji ya, yang rajin ya, tapi ayahnya santai aja. Nah itu perintah, itu tidak menggugurkan perintah. Kan wali kan wajib memerintahkan anak-anaknya untuk ibadat, ibu ada wajib. Kalau kita perintah mereka dan kita tidak melakukannya, perintah kita ke mereka enggak menggugurkan kewajiban. Itu kata kitab Tanwir Qulub, kecuali kita melakukan hal yang sama. Makanya jangan santri-santri aja ngaji. Kita ngaji juga. Cuman beda, kita nggak tinggal lagi di pondok, tapi paling tidak hadir seminggu sekali, atau apalagi selama ini ada baca makalah tiap malam di sana, ada sana, itu ikuti. Karena yang paling wajib dalam agama adalah ilmu. Aujabal, kata kitab apa itu? Annal aujabal faraidi wa afdaluha al-ilmu. Yang paling wajib dari seluruh yang wajib adalah ilmu. Wa akbaral kabairil muharramati al-jahlu. Dosa yang paling besar dari seluruh dosa adalah bodoh. Tidak memahami masalah, itu dosa terbesar. Maka ibu bapak, kita lari tingkat pertama adalah lari daripada bodoh kepada ilmu. Kalau nggak bisa nih mi'raj tadi, nggak ada ini. Makanya kita belajar. Pertama wajib kita pelajari adalah akidah. Seperti yang ditulis oleh ulama-ulama kalam dalam kitab-kitab tauhid. Dalam kitab Tijan Darari, dalam kitab Kifayatul Awam. Datang kita ke ulama-ulama, dengar itu, supaya kita paham apa itu qidam, apa itu baqa, apa itu mukhalafatuhu, apa itu wahdaniyah, apa itu qudrah iradah. Harus tahu itu supaya ibadah kita sah. Kalau kita tidak tahu itu, berarti kita menyembah zat yang tidak kita mengerti. Kan bahaya sekali itu, menyembah zat yang tidak kita mengerti. Sama dengan kita mencintai seorang perempuan, ditanya yang mana? Nggak kenal juga saya. Bagaimana itu? Nah itulah dia. Itu ilmu pertama. Datang ke Abu Muda. Yang kedua ilmu yang fardhu ain, ilmu fiqah. Baca kita, datang kita ke ulama-ulama supaya kita diajari kitab I'anatul Talibin, supaya kita diajari kitab Sabilal Muhtadin, supaya kita paham rukun salat, syarat sah salat, rukun puasa, syarat puasa, supaya tahu kita, karena itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wajib itu, nggak boleh bodoh. Walau kita tidak alim seperti alim pimpinan dayah ini, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu rukun-rukun itu. Rukun salat berapa mas? 13. Dalilnya apa? Dalilnya sama, tanya aja sama ketua MPU. Nah udah cukup itu. Tanya aja sama Abu Muda. Saya nggak tahu, yang saya tahu Fatihah itu rukun. Baca ayat setelah Fatihah itu sunat hay'ah. Yang saya tahu rukuk itu rukun. Dan saya tahu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi
Itu sunat, tahu saya itu. Dalilnya tanya aja sama Abu Muda, sudah mumadah itu. Sudah cukup itu. Tapi lebih baik kita paham lagi. Nah, itu ilmu kedua. Sudah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah belajar itu semua? Insya Allah. Belajar lagi ilmu akhlak. Hukum akhlak. Apa itu taubat? Kita harus tahu itu. Apa itu sabar? Apa itu ridha? Apa itu ikhlas? Apa itu tafwid? Apa itu taslim? Kan ada itu. Kita harus tahu apa itu takabur, apa itu ujub, apa itu ria, penyakit batin. Memahami itu fardu ain hukumnya. Jadi 3 ilmu kita pelajari. Nah, itu ketiga ilmu itu disebut dengan ilmu syariah. Apa namanya? Ilmu syariah. Wajib belajar itu. Termasuk MPTT. Siapa bilang orang MPTT nggak belajar lagi akidah? Siapa bilang? Dari mana Tengku-Tengku itu tahu? Saya dituduh ini sesat, ini gawat. Ya. Saya malam ini di Masjid Raya Baitur Rahman itu. Malam ini sedang berlangsung pengajian seperti itu. Masih berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa bilang begitu? Masa pernah saya datang di Banda Aceh, Bu Muda, dilarang oleh tungku-tungku di sana sama Pak Kecil. Trimong, jangan terima itu Abi Pango itu. Kenapa? Dia itu tidak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa loh? Ya, saya ngaji di pesantren Darussalam. Cuman saya tidak alim seperti ketua MPU, itu harus saya akui itu. Tapi saya belajar itu. Itu. Hingga hari ini saya di pesantren masih ngaji itu dengan anak-anak, masih kita bajuri ya. Walaupun setelah saya tahu mubtada, saya nggak tahu kabarnya di mana, tapi masih itu juga. Nah, itu di Masjid Raya Banda Aceh kami baca kitab setiap hari Sabtu, Matla'ul Badre, itu kitab mazhab Syafi'i. Kemarin kami baca bab akikah dulu. Bukan, kurban apa? Nah itu dia. Baik, Bu-ibu sudah. Setelah kita memahami ilmu itu, lari lagi. Lari daripada malas kepada rajin. Maksud lari daripada malas kepada rajin, mengamalkan ilmu itu. Kita sudah tahu secara umum hukum salat, hukum puasa, hukum salat jamaah, hukum zikir, kan tak kebaikan semua itu, lakukan itu. Setelah kita memahami ketiga ilmu itu, lalu kita berhasil mengamalkan itu, meninggalkan malas, ya kan? Berarti kita sudah berhasil mengamalkan agama tingkat pertama. Berarti kita sudah sudah ada kita itu. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Sudah sah itu kita katakan. Betul-betul na'budunya sudah cukup syarat. Malas itu. Malas bukan sedikit bahayanya. Sehingga Nabi di antara doa maksur ya. Doa maksur itu dibaca oleh Nabi seperti setelah salat, Allahumma antas salam, minkas salam, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, itu rutin dibaca oleh Nabi. Yang dibaca oleh Nabi itu doa maksur namanya. Di antara doa maksur, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah, jangan berikan kepadaku penyakit malas. Itu dibaca oleh Nabi, menunjuki ibu-ibu bapak bahaya betul penyakit malas. Singkirkan itu. Kalau malas nggak akan maju, singkir. Walaupun Pak Ketua MPU bilang 2000 berapa nanti, nggak ada itu. Kecuali orang singkir ini hilang penyakit malas.
Kalau nggak malah hilang malas itu capek tuh Pak Ketua MPU berdoa. Tapi orang singkilnya malas-malas. Makanya diganti kekayaan kayu dengan kekayaan banjir. Apa banjir? Itu karena apa? Tapi insya Allah yakin lah ya, singkil ini kan orang sufi semua. Nah, sumbernya memang di sini. Di sini ada As-Singkili, Syekh Abdul Rauf Singkili. Baik Bapak Ibu. Ada lagi Ibu-ibu kata kitab Durun Nafis. Penyakit lebih kurang sama juga dengan malas, yaitu malalun namanya. Jenuh. Bahasa Aceh glak, apa namanya? Glak. Bahasa Singkil apa? Bosan bahasa Indonesia itu. Bosan bahasa Indonesia. Bahasa Singkil mahangki. Apa? Mahangki. Nah, mahangki. Jangan mahangki Ibu. Nah, kan? Salah. Bung Muda hana pasesi. Pehangki. Pehangki. Maksudnya apa lu zikir tiap malam? Malam besok la ilaha illallah, malam besok lagi la ilaha illallah, alah. Ya kan? Akhirnya bosan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok datang lagi. La ilaha illallah. Kok itu aja? Timbullah mahangki. Ya kan? Bosan. Nah, itu dia. Padahal zikir itu martabat zikir itu panjang betul, itulah ihdinas siratal mustaqim tadi. Ada zikir ghaflah, ada zikir yaqdah, ada zikir hudur, ada zikir ghaibah. Kita ghaflah aja belum lewat sudah berhenti karena penyakit apa? Mahangki tadi. Malas, bosan, bukan malas. Kalau malas memang nggak mau datang, kalau bosan datang, 2 kali datang udah hilang. Nah, ada gitu di mana aja di Singkil, alhamdulillah aman. Lebih banyak udah. Itu malas, bosan, jenuh. Ada lagi penyakit bahaya juga dalam jalan ini, kata kita Durun Nafis. Apa itu? Futurun namanya. Futur itu Bapak Ibu, hati dan pikiran dikacaukan oleh hal-hal keseharian kita. Ada masalah rumah tangga, ada masalah ekonomi, ada masalah kantor. Akhirnya bosan ke pengajian, nggak mau datang ke pengajian, nggak mau datang ke zikir. Yuk bang zikir. Aduh, aku kacau nih, kan? Utang, masalah kedai, masalah sewa kedai nggak ada lagi, barang udah habis sewa. Banyak masalah, sawit nggak panen, udah kalian aja lah, nanti aku udah 2024 baru mulai lagi. Itu namanya apa tadi? Futur. Di pikiran dan hati dikacaukan oleh tek bengek dunia sehingga kita nggak hadir dalam majelis. Makanya singkirkan itu baru maju. Agama akan maju, dunia akan maju. Itu dia. Makanya Bapak Ibu lari daripada malas kepada rajin. Jadi amalkan ilmu. Pertama memahami ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Sudah? Berarti kita sudah ada pada agama kulitnya. Casing agama sudah kita miliki. Syariatnya sudah ada kita miliki. Agama ini ada jasad, ada roh. Seperti mobil, ada fisiknya, ada bodinya, ada mesinnya. Mau mesin aja mobil nggak ada tubuhnya nggak bisa dipakai. Ada bodinya nggak ada mesinnya nggak ada. Agama begitu juga. Ada iyyaka na'budu, ada juga wa iyyaka nasta'in. Nggak cukup iyyaka nasta'in aja, nggak ada iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu aja. Maka nggak cukup syariat aja tapi tidak berhakikat, berhakikat aja tidak bersyariat, salik buta, ya kan? Berhakikat saja. Maka Buya Mudawali mengatakan siapa istighal dengan syar'i, tidak istighal dengan hakiki, berhampiran dengan wahabi. Itu kata siapa? Buya Mudawali. Baik,
Sudah ibu-ibu? Nah, ada orang menyangka dengan memahami agama dan mengamalkan agama sudah selesai perjalanan agama. Belum. Sudah ada, iya benar, sudah ada ilmu dan amal, sudah ada syariat. Yang kedua, nah itu perintah tadi, lari tingkat pertama tadi, itu lari kita orang-orang awam ini. Nah, kalau orang-orang sufi seperti Abuya di Kubah ini, seperti Syahkuala, seperti Hamzah, itu mereka dalam soal syariat sama aja dengan kita ini. Coba Hamzah Pansuri berapa rakaat wajib sholat sehari semalam? 17 juga. Berapa bulan apa Hamzah Pansuri dengan Syahkuala wajib puasa? Kita sama aja. Lalu kenapa mereka waliullah dan kita orang awam? Apa yang beda? Ini martabat tadi. Nah, baik kita sambung ke sekarang. Ada lagi sebetulnya kata Syekh Ismail Al-Harawi, lari tingkat awam juga, lari daripada sempit dada kepada lapang dada. Terus tingkat orang awam juga, lari dari apa ibu-ibu? Sempit dada, lari kepada lapang dada dalam soal rezeki. Dalam soal rezeki, karena kita ini banyak sekali diganggu oleh persoalan rezeki. Nggak bisa ibadat karena rezeki. Ada orang bapak-bapak ibu-ibu baru belajar, tapi bagus juga sudah belajar, pamanya sudah pensiun, baru dia mulai. Dibaca maksud saya, ya kan? Ya kan? Kalau kita tanya, Mas, kok telat banget sih? Kenapa sampai mau pengumuman di masjid datang? Ini Ustaz, saya sibuk selama ini Ustaz. Bukan apa? Bukan nggak mau belajar, saya sibuk saya. Kan? Persoalan apa? Rezeki. Makanya kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, itu Minhajul Abidin itu dijelaskan di dalamnya gangguan orang ibadah. Maka ada di sana Aqabah Awarid namanya. Ada di sana Aqabah Awaid. Aqabah Awaid pengjegal apa? Awarid. Aqabah Awarid. Awarid itu memalingkan kita dari arah tujuan. Kita mau ke kota Singkil umpama kan? Sampai di Subulu Salam, lalai dengan toko-toko di sana. Kan? Lurus ke Medan. Karena ada orang bilang, "Teguh, di Medan ada acara luar biasa, yuk ke sana aja." Boleh juga kita bilang. Kita mau ke Singkil, dipalingkan oleh hal-hal yang lain, kita nggak sampai kepada maksud. Awarid yang terbesar kata Al-Ghazali adalah persoalan rezeki. Itu awarid terbesar. Pernah saya dengar kisah sama seorang penceramah. Kalau nggak salah saya ingat, entah beliau baca di mana, Abun Daifi, putra Abuya, ceramah saya dengar. Entah beliau baca kitab apa. Waktu Nabi Musa diperintah untuk melawan Fir'aun, terlintas di hati beliau, nanti kalau saya ngurus Fir'aun, siapa beli pampers, siapa beli ikan untuk istri saya, macam-macam lah soal rezeki itu kira-kira. Mungkin karena kejadian-kejadian pada para nabi ini untuk umat sebetulnya. Terlintas soal rezeki, begitu kira-kira. Ya, kita tetap yakin Nabi itu maksum, betul ya? Maksum. Musa kata Allah, itu ada apa? Ada tongkat di tanganmu ya, betul. Pukul itu batu, dipukul batu. Pecah batu kulit pertama, berarti batu itu apa? Berlapis-lapis. Pukul lagi batu besar itu, pecah lagi kulit kedua. Masih pukul terus. Batu besar. Habis dipukul, yang terakhir pukul lagi. Di dalam lubang ada semut sedang memberikan makan kepada anaknya. Nah, coba lihat, masih ragu kamu kepada rezeki?
Itulah makna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada yang melata di bumi melainkan semua dijamin rezeki oleh Allah. Enggak ada profesor rezeki, yang enggak tamatan SD juga makan 3 kali. Ya kan, ketua MPU 3 kali, yang bukan ketua MPU, pimpinan pesantren berapa kali makan? Yang bukan pimpinan pesantren sama aja, nggak ada yang lapar. Di kampung saya yang menganggur udah 10 tahun nggak kerja, kopi lebih banyak dia minum dari kita. Ya kan? Karena menganggur ya, kalau di warung aja duduk. Datang bapak ini dibayar oleh bapak ini, datang bapak itu dibayar bapak itu. Pokoknya dia rokok ada 5 bungkus dibeli orang. Nggak ada lapar. Di Banda Aceh. Karena di sana bukan retik seribe di sana. Di sana warung kopi seribe di Banda Aceh. Rajanya kopi. Rata warung dan jamaah haji semua penuh. Saf-saf kopi ya penuh semua. Jadi Bapak Ibu, ya kan? Nah, makanya ada lari dari sempit dada kepada lapangan. Nggak usah pikir, nggak usah ragu, pasti ada itu. Nah, cuman bukan yang jualan nggak jualan lagi, yang ke sawah nggak ke sawah lagi, bukan begitu. Besok udah mulai, Mas, nggak jualan lagi, Mas. Lari dari sempit dada ke lapangan. Nah, itu sudah salah surah itu, ya kan? Datang juga, tapi jangan sampai dagang itu mengganggu perjalanan ibadah. Bukan nggak jualan lagi, itu sakit namanya. Salah paham surah, ya, salah paham, maka karena salah pahamlah tasawuf ini tertuduh macam-macam. Karena salah paham. Seperti seorang profesor menulis dalam bukunya, saya baca itu, profesor doktor. Dia mengatakan begini, Islam ini jatuh, tidak lagi berkembang. Salah satu penyebabnya ajaran-ajaran tasawuf. Sibuk dengan tawakal dia. Kapan maju orang tawakal? Dia katakan begitu. Lalu bagaimana ayat? Wa tawakkalu 'alallah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Sebetulnya kalau dia mau serang aja Al-Quran. Nah, ini gara-gara Islam jatuh nggak maju, gara-gara ada ayat wa tawakkalu. Itulah bodoh, tak salah paham. Di dalam bodoh itu menyerang orang. Dia tidak paham. Makanya sebetulnya penting sekali ayat. Saya lupa fatabayanu itu bagaimana Pak Tua? Kan ada itu. Bila kamu mendengar informasi, ya fatabayanu. Ada orang Aceh bilang jak butro kalon budeh mek rugomo sakit hati. Kayak gitu. Nah, jadi itu ibu-ibu lari tingkat pertama. Lari tingkat kedua. Nah, masih lari kita. Ini Isra Mi'raj ini. Perjalanannya memang tingkat-tingkat kan. Tingkat-tingkat. Lari tingkat kedua di antaranya lari daripada khabar kepada syuhud namanya. Coba ibu-ibu lari dari apa? Khabar itu begini. Kita meyakini sesuatu berdasarkan berita. Berita. Orang tidak pernah ke tanah suci, tidak pernah ke Mekah. Apa-apa ada yang belum pernah ke Mekah. Percaya nggak di sana ada Ka'bah? Tahu dari mana? Dari berita. Orang haji pulang, saya cium Ka'bah. Besok datang pulang haji, orang pulang haji, saya tawaf di Ka'bah. Kita lihat di TV juga ada Ka'bah. Kita lihat di kalender-kalender ada gambar. Berdasarkan informasi itu, yakinlah kita bahwa di Mekah ada Ka'bah. Nah, itu berarti khabar. Keyakinan berdasarkan khabar. Nah, sekarang jangan khabar lagi. Cobalah datang ke Mekah, memandang apa yang kita yakini. Itu namanya syuhud. Nah, tapi ini bukan soal Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu, percaya nggak ada surga dan ada neraka? Percaya. Tahu dari mana? Khabar Quran
Dan hadis Nabi mengatakan ada surga dan ada neraka. Yakin ibu-ibu? Ada surga dan neraka, yakin? Keyakinan itulah membuat Anda sah menjadi orang beriman. Keyakinan itu. Tetapi masalahnya, saya tanya, orang singkil, semua orang singkil, percaya enggak kepada neraka? Percaya. Saya tanya kedua, semua orang singkil takut enggak ke neraka? Oh, berarti masjid selalu penuh begitu? Enggak, berarti enggak semua takut, bohong gitu. Ya kan? Nah, ada banyak yang ada di Banda Aceh enggak ada. Orang Banda Aceh semua percaya kepada neraka, tapi enggak semua takut. Buktinya di Banda Aceh ini ada 2 majelis di sana, majelis zikir nggak majelis bola. Saya lihat Pak, yang majelis zikir hanya 50 orang yang hadir pengajian, 50 itu nggak jelas juga. 10 orang tidur, 10 lagi main HP, ya kan? 10 lagi kalon kiri, ya kan? Lihat sana, 50. Tapi ribuan di majelis bola. Coba tanya yang datang ke majelis bola, Mas, percaya nggak Anda ada neraka? Wow, itu Al-Quran yang mengatakan. Bagaimana saya tidak percaya? Tapi kenapa nggak ke majelis sana aja? Itulah saya masalahnya, ya kan? Percaya nggak ke neraka? Percaya. Takut nggak? Oh enggak. Kenapa percaya kepada neraka dan sangat berbahaya, tapi nggak takut? Ini aneh ini. Karena neraka hanya berada dalam khabar, belum berada di dalam syuhudnya. Itu kelemahannya. Syuhud lebih kurang begini, ibu-ibu ya. Saya pasang contoh aja ini. Kenapa pakai contoh? Karena bicara soal zuk, rasa, itu harus pakai perumpamaan. Kalau nggak ada perumpamaan, nggak ada yang paham, kecuali orang yang merasakannya. Orang nggak pernah makan durian, kita cerita ibu tentang durian, itu payah pakai perumpamaan, ya kan? Umpama ibu, contoh nikmat, contoh surga ini. Di surat kabar, umpama ini ditulis, Pak, surat kabar Serambi Indonesia, apa ditulis? Di Bank BRI ada mobil Kijang Innova akan diberikan kepada orang-orang yang mendapat nomor undian. Umpama ditulis begitu. Orang-orang yang menyimpan uang di bank, kalau dapat undian, waktu diundi dia mendapat mobil. Itu orang yang baca koran percaya enggak itu? Percaya semua. Berdasarkan koran itu. Itu kabar itu. Begitu diundi nama, ya kan? Diundi, di lotre umpama akan siapa yang mendapat, begitu diundi keluarlah nomor nama ketua MPU Singkil, ya kan? Amin, contohnya bisa diamini, nggak apa-apa. Umpama kira-kira Pak ketua MPU Singkil tersenyum-senyum nggak? Kan tersenyum-senyum itu, tahu Pak Kijang Innova itu 700 juta. Ya kan? 700 juta itu akan diberikan kepada ketua MPU yang menyimpan uang di BRI itu cuma-cuma aja, nggak pakai bayar lagi karena hadiah. Begitu nama beliau mendengar itu, tersenyumlah beliau. Mulailah beliau, nanti sore saya jalan-jalan boleh dengan istri saya makan itu macam, ya kan? Tersenyum nggak beliau, Bu? Gembira nggak beliau? Gembira. Kita yang baca koran tersenyum nggak? Nah, kabar tidak akan mempengaruhi kita. Tapi syuhud seperti Pak MPU, waktu beliau ke bank ambil mobil itu dengan becak, ongkos becak seharusnya 20.000, diberikan 200.000. Mas kok Pak, kok mahal sekali ini, 20.000 aja. Ambil aja berapa itu, ambil aja. Karena di sana ada 700 juta, itu namanya syuhud. Ya kan? Nah, iman para sahabat Nabi
Begitulah melihat surga dan neraka. Iman sahabat Nabi melihat mobil surga neraka sama seperti mobil di hati Pak Ketua MPU kita. Nggak ada harga lagi 200.000 itu, karena terlihat di sana. Makanya sahabat Nabi Pak berebut-rebut mendaftar ingin jadi pengikut perang. Ada dibilang oleh Nabi, Mas, Anda jangan ikut dulu, Anda kurang sehat, jangan ikut perang, nanti biar kami aja yang perang. Nggak mau ya Rasulullah, masa dia mati syahid saya tidak mati? Masa dia aja mati syahid masuk surga, masa saya nggak masuk surga? Nggak mau, saya tetap ikut, saya juga ingin mati syahid. Model begitu, jadi nggak ada nilai nyawa, karena surga suhud di dalam batinnya. Udah paham Bapak-Bapak? Nah itu tauhid yang model begitu, itu namanya tauhid tasawuf. Kalau sebatas percaya di bank ada mobil tanpa tersenyum, itu namanya akidah. Nah, beda akidah dengan tauhid khawas. Itu tauhid khawas itu, syuhud itu tauhid memang tidak mudah dicapai. Sudah ibu-ibu? Nah itu udah mulai rindu itu kepada surga, sudah mulai rindu. Makanya Harisah sahabat Nabi datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mohon kepadamu ya Rasulullah, mohon doakan saya ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Doa apa? Tanya Nabi. Doa minta doa apa? Tolong ya Rasulullah, doakan saya mati syahid ya Rasulullah. Itu doa. Kalau kita datang ke Nabi, buat azimat ya Rasulullah, supaya kedai saya banyak laku. Kalau itu azimat lagi. Seperti kedai kampung saya, azimat lebih banyak dari barang Pak Ketua MPU. Ya, di kampung saya, ada pandai azimat tu, ya kan? Jarang yang datang ke Tengku. Tengku doakan saya supaya saya mati dalam, enggak ada itu. Yang ada doakan saya mudah rezeki, mudah rezeki aja urusannya. Ya, tapi sahabat Nabi minta menangis supaya dia mati diminta oleh Nabi, ya Allah matikan Harisah dalam perang, matilah Harisah dalam perang Badar. Diterima doa Nabi sampai hajat dia. Begitu mati Harisah, datang ibunya, ya Rasulullah, saya tidak akan berpindah dari sini sebelum engkau menjelaskan bagaimana nasib anak saya setelah mati. Saya nggak akan pindah. Jelaskan itu dulu. Saya akan nggak pindah dari sini. Dijelaskan oleh Nabi, dia penghuni surga Firdaus wahai ibu. Baru dia tertawa ibu itu. Anaknya belum dikebumikan, dia sudah tersenyum. Belum dikebumikan, ya kan? Belum dimandikan. Memang nggak ada mandi mati syahid. Nah, begitu syuhud. Neraka begitu juga neraka. Ya, neraka. Itu namanya bukan percaya kepada surga, bukan percaya kepada neraka, tapi merasakan surga dan neraka. Saat itulah ibu-ibu baru lezat kita mulai berzikir. Baru lezat kita baca Quran. Baru lezat kita salat sunat. Baru lezat kita berzikir kepada Allah. Kalau tidak, ya udah begitu aja. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua, tingkat kedua juga. Ini berhenti jam berapa ini Ibu muda? Bebas ya? Saya balik lagi ke Banda Aceh. Di Singkil udah ada pesawat Pak Ketua belum? Udah ada? Hah? Oh udah bangkrut. Bang Yuli Hardin mana? Saya bilang cepatlah bang, saya masa ke Singkil dengan mobil. Cepat ada pesawat turun di Singkil. Bisa ceramah tiap malam di Singkil. Ibu, ini setahun sekali diundang. Ini cuma ada abu muda. Ibu nggak mau undang saya. Apa-apalah. Kemudian Bapak Ibu masih lari tingkat kedua, dari khabar kepada syuhud. Ada juga lari daripada resam kepada ta'aruf ilahi.
Resam itu lebih kurang begini. Masih makam syariat seperti yang pertama tadi. Kita percaya semua. Percaya enggak ibu-ibu? Sehat dari Allah, percaya enggak? Rezeki dari Allah, singkil dari Allah. Kita masih hidup belum mati dari siapa? Semua jawabannya perbuatan Allah. Itu yakin, itu nggak ragu kita. Tapi Allah terhijab dengan alam ini. Allah terhijab dengan diri kita. Artinya perbuatan Allah hilang dengan perbuatan kita. Bagaimana hilang? Kita percaya betul kita rezeki dari Allah. Percaya enggak? Tapi rezeki ketika kita memilikinya, kita merasakan rezeki datang dari usaha kita. Tapi kita yakin dari Allah. Tapi terhijab perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Yakin kita, yakin betul. Karena memang diajari dalam akidah. Kalau kita maju sebagai caleg umpama, ya kan? Yakin sekali menang dan kalah ada di tangan Allah. Yakin, nggak ragu. Tapi kita merasakan menang dan kalah tergantung pada masyarakat. Kalau dipilih kita menang. Kalau tidak dipilih, kita tidak menang. Makanya kita lebih dekat dengan masyarakat daripada dekat dengan pencipta alam semesta ini. Kita kejar masyarakat di seluruh kecamatan. Mas, pilih saya ya. Mas, ini kartu ya. Ini Indomie ya. Tapi kita nggak kejar Allah seperti itu. Tapi kita yakin menang dan kalah dari Allah, yakin, nggak ragu. Karena kalau ragu itu kafir. Tapi terhijab. Seperti orang-orang Banda Aceh, yakin sehat dan sakit datang, tapi dia merasakan sehatnya datang dari dayung sepedanya, dari olahraganya. Makanya dia sanggup dayung sepeda 1 kecamatan, tapi nggak sanggup dia berzikir 10 menit. Siapa hebat sepeda dengan Allah? Kalau kita tanya, hebat Allah. Siapa yang lebih Anda cintai? Sepeda. Jelas itu, nggak bisa diingkari. Kita tanya sama orang jualan, Pak, rezeki dari siapa? Dari Allah. Tapi Anda kenapa nggak bisa zikir 10 menit? Kenapa Anda bisa duduk di kedai Anda dari jam pagi sampai jam 12 malam? Kok sanggup? Siapa hebat Allah dengan kedai Anda? Hebat Allah. Siapa yang Anda lebih cintai? Kedai. Nah, syirik nggak itu? Itu namanya syirik khafi. Itu tidak akan hilang melainkan dengan tauhid khawas. Dengan akidah nggak bisa hilang syirik khafi. Akidah halus sunnah itu untuk mensahkan ibadah, untuk menghilangkan syirik zahir, syirik jali. Kita nggak menyembah selain Allah. Patung bukan Tuhan, pohon kayu besar bukan Tuhan. Yang Tuhan Allah. Itu hilang syirik jali. Tapi syirik batin tidak akan hilang. Maka lari tingkat kedua adalah lari daripada resam kepada ta'aruf ilahi. Begini contoh, umpama ayah kita, Pak, ayah kita umpamanya orang kaya, kaya punya kebun sawit. Kita orang miskin, nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa ayah kita, punya kebun sawit, punya mobil mewah, punya toko-toko yang banyak. Tiba-tiba beliau meninggal dunia. Semua harta beliau menjadi milik siapa? Menjadi milik kita. Begitu ayah meninggal, kita berubah jadi orang kaya. Begitu ayah meninggal, kita menjadi toki sawit. Begitu meninggal ayah, kita punya harta yang banyak. Datanglah cahaya ayah ke dalam batin. Saya bisa begini adalah perbuatan ayah saya, bukan perbuatan saya. Hilang nggak perbuatan kita? Hilang dalam perbuatan, berarti yang berbuat bukan kita. Kalau dipuji, Bang, udah hebat ya selama ini, bukan saya yang hebat, tapi orang tua saya. Hilang perbuatan kita dalam, itu namanya tajalli af'al namanya. Sifat Allah, perbuatan Allah masuk ke dalam batin, hilanglah. Bukan kita yang berbuat, bukan kita yang membuat kita hebat,
Bukan kita yang membuat kita menang, bukan kita yang membuat kita sehat, bukan kita yang membuat kita mudah rezeki, tapi semuanya datang dari Allah. La haula wala quwwata. Nah, saat itulah benar ketika kita mengatakan dalam salat wajjahtu wajhiya lillazi. Kalau belum sampai ke situ, kalimat wajjahtu wajhiya itu adalah kalimat bohong. Kita mengatakan jiwa ragaku menghadap pencipta alam semesta. Tapi kita dalam salat bisa beli ikan, bisa ke kebun sawit. Jadi ngomong wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati, tapi batin wajjahtu lil sawit, wajjahtu lil pimpus, wajjahtu macam lu. Ya ibu-ibu, bohong. Makanya ibu-ibu kalau nelayan mengatakan, ibu-ibu nggak dengar lagi ibu-ibu. Kalau nelayan mengatakan wajjahtu wajhiya lil ikani fil lauti, ya kan? Itu benar. Kalau nelayan yang ngomong. Kalau kita, kenapa ngomong orang nelayan wajjahtu wajhiya lil ikani itu benar? Karena hati mereka ketika mendayung perahu berjalan kepada ikan. Terlihat kebagusan sifat ikan. Terlihat harganya, manfaatnya terlihat di hati nelayan. Makanya orang nelayan mengatakan wajjahtu wajhiya lil ikani fil lauti, itu benar. Tapi kalau kita yang bukan nelayan mengatakan wajjahtu wajhiya lil ikani, itu dusta itu. Karena hati kita nggak pernah berjalan kepada ikan. Kita hanya percaya bahwa di laut itu ada ikan, hati nggak berjalan. Maka dusta ucapan yang bukan nelayan mengatakan wajjahtu wajhiya lil ikani fil lauti. Itu bahasa Arab apa namanya Pak Ketua? Ya, saya nggak ngerti. Saya lah Pak Ketua MPU lah. Nggak benar lauti itu atau ikani, ya kan? Saya awam, tapi paham walaupun nggak tepat tuh paham. Kami pesantren Salafi ini baca kitab bahasa Arab gundul, kalau ngomong musibah betul. Nah, saya ditanya orang Arab, kaifa halu ya akhi? Saya jawab begini, kama taqaddama. Selesai masalah sih. Enggak salah masalah. Enggak salah. Ya. Kama taqaddama seperti biasa maksud saya. Ya. Kaji Abu Budaya. Tapi baca kitab gundul kebal ya. Bahasa Arab nggak ada baris lagi ya, tapi saya pelan-pelan, nggak ahli sekali. Bapak Ibu, nah itu hati kita sudah mulai berjalan kepada surga dalam cerita pertama, kepada neraka, kepada Allah juga sudah mulai berjalan. Saat itulah roh mulai berjalan kepada Allah, maka datanglah cinta dan rindu. Itulah mi'raj orang-orang beriman. Makanya Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Itulah Abu yang kita, begitu cara ibadah beliau. Itulah orang-orang ini, orang ketua MPU kita, Abu Muda kita cara ibadah. Saya mana ada, sebeng sana, sebeng sini. Saya ini ngomong aja pandai bapak-bapak. Makanya saya di sana bilang begini, ini saya sales ini. Sales itu bawa-bawa barang. Barangnya nggak ada. Jadi datang sales bu ke rumah saya bawa semacam album itu apa namanya? Dibawa Tengku, sini lu. Ini mobil Avanza ini. Dibuka lagi, ini Pajero. Ini CRV macam lah. Dijelaskan satu-satu kelebihannya. Kalau ini AC-nya, wah. Kalau ini dijelaskan. Hebat sekali dia menjelaskan tentang mobil. Saya tanya, bang pakai mobil apa? Saya Honda Mio itu. Nah itu jawabannya. Ya, apa Honda Mio namanya itu? Nah ya jawab itu lah tadi. Nah ya. Baik Bapak Ibu. Seperti tahu roh berjalan ibu-ibu, seperti seorang cowok
jatuh cinta sama orang cewek. Dia ingin nikah, udah jatuh cinta. Saya pernah alami dulu, ya kan? Itu kita badan pisah dengan dia, Kita jalan-jalan di pasar, terlihat itu sepatu-sepatu wanita di toko. Hati kita berjalan kemana coba? Laki cewek kita ini pas sepatu ini untuk dia ini. Padahal dia rumah nggak tahu apa dia. Lewat lagi kita ke toko-toko bros itu, jilbab itu. Ini pas untuk pacar saya, itu tunangan saya. Jalan hatinya, itulah roh jalan namanya. Datang ke rumah, ibu, datang ke rumah. Seperti saya, ini rahasia nih, cukup kita aja, ya kan? Saya datang ke rumah dia, bilang sama ibu dia, nak, ya bu, dia nggak ada pergi kuliah. Oh begitu, nggak apa-apa lah bu. Udahlah saya pulang dulu. Jangan, itu bunga-bunga itu di teras itu punya dia, itu tolong siramlah. Oh siap. Ada 100 pot ibu-ibu. Dengan lezatnya kita siram. 100 pot bunga nggak mudah, tapi karena milik dia, saya sambil siram kayak selfie, kirim sama dia. Waduh, hati berjalan. Pernah satu kali ibu datang lagi sama dia, nggak ada dia, yang ada neneknya, ya kan? Dibilang sama nenek karena udah datang ke sini, dia pulang dulu lah, ya, duduk aja sama nenek. Saya pernah duduk sama dia, ibu, 3 jam, nggak bosan, tidak mengantuk, nggak ada apa-apa. Dengan nenek dia 10 menit musibah saya, ya kan? Karena apa? Roh tidak berjalan. Roh tidak berjalan. Itulah mahabbah namanya. Apa namanya? Mahabbah, cinta. Itu Bapak Ibu, sedikit lagi masih bisa didengar Bu? Sedikit lagi nih. Kalau saya ngajar di pesantren Bu, saya baca kita kecil-kecil di sana di malam Jumat biasa. Saya kebetulan dulu pesantren saya pakai balai. Balai itu ada dindingnya pas bahu. Itu kalau dari jam 10 ke atas, jamaah lihat saya bukan dengan mata, dengan ini Bu. Kapan mereka lihat lagi saya? Kalau saya bilang sedikit lagi, baru mereka segar, ya kan? Ini sedikit lagi Pak, baru mereka segar. Oh nggak lama lagi, ya kan? Jadi saya ulang-ulang sedikit lagi, ada 4 kali dari jam 10 sampai jam 12. Saya ngomong, tapi disingkir nggak banyak, saya ngomong sedikit lagi, 2 kali lah paling. Ya, kan? Kalau nanti mau tambah sepakat dengan Pak Tua nanti ya. Baik ya, sedikit lagi. Nah, pada saat datang cinta itu, ibu, karena sudah tajalli tadi, ya kan? Terlihat surga dengan mata batin, bukan sekedar percaya. Terlihat sifat perbuatan Allah. Seperti saya tadi terlihat sifat dan kecantikan tunangan saya, begitu. Datanglah cinta dan rindu, lezatlah duduk bersamanya sampai 3 jam, tapi tidak bisa dengan neneknya, ya kan? Itu datang rindu. Kalau rindu dan cinta itu ada dalam kita berbuat ibadat, itu tanda ibadah diterima oleh Allah. Inilah makna kalam hikmah dalam hikam, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Barang siapa mendapat buah-buah amal di dalam dunia, maka itu adalah dalil, maka itu adalah bukti bahwa amalnya diterima oleh Allah pada hari akhirat nanti. Apa itu buah amal? Disampaikan oleh Syekh Syarqawi, pensyarah hikam, adanya kelezatan di dalam beramal. Kapan datang lezat? Karena adanya cinta dan rindu. Kapan datangnya cinta dan rindu? Tajalli, keberadaan sifat dan perbuatannya di dalam batin. Ya, itu dah tanda diterimanya amal. Dan itu nggak bisa diperoleh melainkan dengan tauhid khawas. Khawas itu nama lain daripada tauhid muqarrabin, nama lain daripada tauhid
Tasawuf. Jadi kalau disebut MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, itu yang kedua itu yang dimaksud oleh Abu ya. Hadir di hadapan Allah. Karena saat itu kita bukan percaya kepada Allah, tapi kita merasakan keberadaannya. Bu percaya nggak harimau berbahaya? Nah itu ilmu. Kita nggak pernah takut kepada harimau dengan percaya kepada harimau berbahaya. Ilmu dari mana? Dari dulu, dari SD kita diajari oleh guru sekolah. Binatang-binatang yang berbahaya ada 10, dibilang. Hafal. Harimau, ular, disampaikan. Adik, dari SD kita sudah tahu harimau itu ilmu itu. Itu ilmu. Kapan bukan ilmu? Kita datang jalan-jalan ke hutan, tiba-tiba dihadang oleh harimau. Bukan harimau di taman binatang, harimau hutan. Nah, jarak 2 meter, siap menerkam. Waktu itu kira-kira teringat Bu sama bros nggak? Sama miso? Enggak. Nah, itu bukan percaya lagi namanya. Itu merasakan bahaya harimau. Pernah saya baca sebuah sejarah di YouTube itu, lihat di Bandung kejadiannya. Ada seorang ibu baru mandi dia belum berpakaian, masih handuk aja dibungkus badannya. Di bawah handuk yang ada dia, ya kan? Kosong maksudnya. Rumah dia di hutan, ibu-ibu, rumah dia. Lagi jemur-jemur itu, terlihatlah di sudut pagar binatang itu. Begitu kaget, lari dia, ibu-ibu. Waktu lari, lepas anduknya. Tidak berhenti lari. Tolong. Itu rasa itu. Coba ibu-ibu nggak ada harimau, bisa lari begitu? Hah? Ya kan nggak bisa kan? Nah itu zuk namanya. Begitu ya? Andai ada saya panggil, kesini lari. Ya kan? Begitu ibu. Itu rasa. Nah, jadi kita sekarang ini nggak ragu, percaya Tuhan adalah Allah, nggak ragu itu. Tapi jarang yang merasakan keberadaannya. Itulah perlu kajian tauhid awam pada tauhid hak, baru kita bisa. Itulah rahasia. Tidak ditulis subhanallazi asra bi'abdihi, bukan birasulihi, bukan binabihi. Andai birasulihi kita nggak bisa mi'raj. Tapi karena bi'abdihi kita bisa. Cuman tidak bisa capai makam mi'raj melainkan dengan makam ihsan. Ya kan? Itu kata kitab apa itu, Bahrul Madid namanya, tafsir Isyari ke-30 juz, dikarang oleh pengarang hikam Iqadul Himam itu siapa namanya? Ibnu Ajibah 9 jilid 30 juz, semua ditafsir dengan tafsir Isyari. Kemudian ada lagi tadi seperti dibaca dalam makalah, itu sudah tinggi lagi. Apa namanya? Wahdatul wujud tuh dia, hilang wujud. Dalam pandangan kita itu sudah lari tingkat ketiga itu. Hilang selain Allah dalam pandangan batin kita. Artinya wujud yang lain selain Allah itu bukan wujud hakiki, tapi karya Tuhan, tidak qiyamuhu binafsi. Begini, seperti bayang dengan benda. Ya kan? Asal bayang dari, kalau nggak ada benda, nggak ada bayang. Berarti bayang tidak qiyamuhu, tidak berdiri sendiri, tapi keberadaan bayang adalah karena keberadaan benda. Tapi jangan lupa, bayang bukan benda, benda bukan bayang, bayang tetap bayang, benda tetap benda, tidak berubah wujud. Dari benda jadi bayang, bayang jadi tidak, bayang tetap bayang, benda tetapi wujud bayang bergantung pada wujud benda. Ada bayang karena berarti hakikat dari bayang adalah benda. Makna hakikat itu asal. Makna hakikat sama seperti kita katakan hakikat baju adalah kapas. Tapi kapas bukan baju. Baju
bukan kapas, tapi hakikat baju kapas. Hakikat garam adalah air. Air bukan garam, tapi wujud garam adalah ada karena keberadaan air, limpahan dari air. Wujud bayang, limpahan dari maka yang wujud satu, benda, air, kapas, ya kan? Yang ada itu satu, lain itu limpahan, tidak berdiri sendiri. Makanya dalam kitab Tambihul Masyi karangan Syahkuala, siapa karangan? Asingkili itu mengatakan ucapan orang sufi, segala yang ada adalah Allah. Betul itu kata Syahkuala. Maksudnya hakikatnya adalah Allah, bukan berubah jadi Allah. Garam tetap garam, air tetap air, benda tetap benda, bayang tetap bayang, kapas tetap kapas, baju tidak berubah wujud satu. Enggak, itulah namanya wahdatul. Itulah dikatakan oleh orang sufi, wujuduka zambun laka, wujudmu. Artinya kalau memandang ada wujud selain Allah, itu adalah dosa. La yuqasu alaihi. Bagaimana itu? Tidak bisa diqiyas, dosa yang sangat besar. Enggak bersih tauhid. Nah, itu sudah tinggi sekali. Makanya Abu Yamdawali mengatakan tesom akuan, lemah Tuhan. Tesom akuan itu alam. Hilang dia dalam wujud Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Itulah makna insan kamil. Huwa dikembalikan kepada insan sehingga berbunyi al-insan adalah Allah. Bukan, itulah. Ya, itu kata siapa itu? Karim Al-Jili di dalam kitab Karim Al-Jili. Abuya kita membenarkan itu benar itu. Ya kan? Dan bukan hanya Abuya, banyak ulama-ulama besar mensyarah kitab Insan Kamil membenarkan juga. Seperti Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi mensyarah kitab itu mengatakan yang dimaksud di situ adalah insan qaimun billah. Ya, karena lantaraweh kita baca kullu syai'in qaimun billah, segala sesuatu berdirinya dengan Allah, bukan berdiri sendiri. Itulah tauhid yang dulu pernah diperjuangkan oleh orang Singkil, Hamzah, oleh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana itu? Singkil semua itu. Maka muncullah kitab Tambihul Masyi. Tambih itu karangan orang Singkil. Sudah jarang dibaca oleh para ulama, sudah jarang dikaji oleh para tengku-tengku, ya kan? Malah anggap itu bahaya, merusak akidah. Mana merusak? Memperbagus malah supaya tauhid kita bersih lagi. Maka kita bagaimana Bapak Ibu? Lari kita orang awam dari pertama tadi. Maka datang pada ketua MPU, datang ke Abu Muda dan guru-guru kita belajar kitab Tijan Darari, belajar Kifayatul Awam, belajar Bajuri, belajar Sabilal Muhtadin, supaya kita lari dulu dari tingkat saya begitu juga. Nah, salus apa namanya? Nah, itu baru Isra dan Mi'raj. Itulah makna. Baru kita bisa melakukan Mi'raj. Tapi jangan lupa, Mi'raj kita hanya dengan roh, tidak bisa dengan jasad. Roh dengan jasad khusus kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ibu-ibu sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini sedikit lagi yang terakhir. Saya bilang tadi kan nggak mudah ya, karena harus melewati langit lah 7, 1, 2 sampai berapa? Nah itu nggak bisa jalan sendiri itu ibu-ibu, jauh itu. Makanya Nabi kita didampingi oleh Jibril. Maka Nabi bertanya selalu, ya Rasulullah, Jibril, itu bau apa itu? Oh itu bau Siti Masitah. Dapat bau harum, ya ditanya. Itu Jibril, ada orang apa itu? Duri-duri dimakan, mulutnya berdarah-berdarah tapi dimakan terus. Itu ada orang angkat beban-beban besar tapi nggak sanggup, masih ditambah-tambah lagi. Itu apa? Ditanya oleh Jibril, oleh Nabi dalam perjalanan kepada, maka ibu perjalanan jauh butuh kepada mursyid. Ya, perjalanan roh harus ada mursyid. Maka caranya ada 5 perjalanan jauh. Pertama kita harus ada bekal.
Kalau kita mau dari Aceh ke Arab itu harus ada bekal 50 juta lebih kurang untuk nafkah kampung, anak yang ditinggal, ya kan, beli tiket harus ada bekal. Kayak ibu berapa juta? 50 juta. Udah ada bekal 50 juta, apa udah bisa terbang? Belum, harus ada pesawat, kendaraan. Setelah ada kendaraan udah bisa terbang? Belum, harus ada pilot. Pesawat ada, uang ada, pilot nggak ada. Kita jadi sopir. Bukan ke haji ibu, lalaut. Ya, sama dia, haji sama dia. Maka harus ada pilot, sopir ahli. Sudah ada pilot, pesawat dan uang, udah bisa terbang? Belum, harus ada rombongan. Harus ada, maka dilantik tadi panitia pesantren supaya ada rombongan pesantren ini. Kalau abu muda aja main sendiri, musibah. Betul, kita butuh rombongan. Coba datang ke Banda Aceh Bu, ke Sultan Bandara Iskandar Muda, sendiri datang. Kita bilang, mau pilot, tolong terbangkan saya ke Arab, mau umrah. Dengan siapa Bu? Sendiri. Oh ibu pikir ini pesawat ayah ibu ini. Nah, ya, harus ada rombongan. Karena penting sekali rombongan. Orang yang pakai kursi roda bisa juga sampai ke tujuan. Karena apa? Ada rombongan. Orang nggak ada uang, perjalanan jauh, nggak ada uang sama sekali. Bisa makan, bisa minum. Kenapa? Ada rombongan. Makanya perlu sekali rombongan. Harus ada ketua MPU, harus ada masyarakat, harus ada pemerintah, harus kerjasama. Kabuya membuat rombongan besar, ya kan? Ada posko di seluruh ini. Bapak Ibu sekarang saya udah berani jalan dari Banda Aceh ke Singkil ini, nggak ada uang berani saya datang, karena ada posko di Kunsabi ada, ya kan? Ada tempat tidur juga, ya kan? Apalagi yang datang ini orang-orang jamaah, ada bubur di situ, ada nasi, ada kopi, nggak bayar. Itu karena perlu sekali rombongan, perlu sekali. Maka perlu bersama. Yang kelima, harus ada senjata. Kalau kita jalan-jalan jauh harus ada senjata, harus ada pisau. Kalau di Singkil jalan-jalan, bukan ke Medan, itu aman, nggak perlu senjata. Bilang aja sama orang merampok, ini Abu Muda Fikri tahu nih. Ya, di Singkil boleh ngomong gitu. Ini ketua MPU Singkil tahu kalian? Di Singkil. Coba ngomong kayak gitu di Medan. Di Jakarta. Ini ketua MPU apa kita? Nah, ya. Karena kita jalan jauh, kita tidak dikenal. Kalau di daerah masing-masing, kalau saya di Banda Aceh bebas ngomong, karena semuanya teman. Tapi kalau sudah di luar, mana tahu mereka di Pangong. Abi pun nggak tahu. Maka butuh kepada senjata, ya kan? Berjalan kepada Allah begitu juga harus ada bekal. Bekal di jalan Allah adalah syariat Nabi. Laksanakan semua perintah, jauhkan seluruh larangan. Itu bekal. Modalnya ilmu tadi. Yang kedua, harus ada kendaraan di jalan Allah. Kalau nggak ada kendaraan nggak bisa. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan hal kecil itu. Harus ada kendaraan di jalan Allah adalah himmah yang kuat. Kemauan yang kuat. Saya bagaimanapun harus bisa. Harus bisa. Itu himmah namanya. Itu penting sekali. Himmah. Ya kan? Yang ketiga harus ada rombongan. Itu seperti saya jelaskan tadi. Harus ada kerjasama yang baik. Kalau ketua MPU aja berdiri sendiri, kita nonton aja apa? Bagaimana Mas? Kami udah ada ketua MPU. Musibah tuh, harus bantu, harus ikuti arahan-arahan beliau. Kita harus ada rombongan. Ya kan? Yang ketiga harus ada pilot. Ya kan? Nggak cukup dengan pesawat dan uang, tapi harus ada pilot. Pilot di jalan Allah adalah an'amta alaihi ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Makanya pemilik jalan mustaqim adalah an'amta. Kita harus dekat dengan an'amta alaihi. Makanya Imam Ghazali umpamanya, Syekh Izzuddin bin Abdissalam, walau mereka ulama-ulama besar,
tetapi di jalan ini mereka dibimbing. Makanya Imam Sya'rani mengatakan, andai sekaliber andai jalan ini cukup dengan alim, cukup dengan mampu membaca Mahali, cukup dengan mampu membaca kitab I'anah, sungguh sekaliber Al-Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdissalam sudah cukup menempuh karena mereka sangat alim. Tetapi ternyata mereka masih mencari guru rohani. Padahal itu Imam Syekh Nasab yang membimbing. Syekh Izzuddin itu Asy-Syadzili mursyidnya. Saya, kata Imam Sya'rani, menempuh jalan ini dengan membaca kitab. Saya baca semua karya-karya tasawuf. Al-Ghazali, Ihya, habis saya baca. Qutul Qulub, Imam Al-Makki, saya baca semua. Tapi saya bagaikan masuk ke ruangan gelap. Tidak tahu saya mana pintu masuk, mana pintu keluar. Akhirnya saya simpan itu karya, tidak saya berpegang kepadanya. Lalu saya berbakti kepada Syekh Ali Al-Khawwas. Makanya setelah itulah saya usul, saya sampai kepada maksud. An'amta alaihim, butuh Jibril dalam melakukan mi'raj. Butuh pilot. Maka kelebihan ada pilot, seperti Al-Ghazali mengatakan, kalau Anda tidak sanggup jadi prajurit, datang juga ke medan perang. Paling tidak ada tukang masak, dagun Indomie, akan masak-masak untuk prajurit. Kita nggak bisa pegang senjata, tapi kita bisa pegang bawang, kan? Bisa masak, ibu kan? Maka kita dianggap kelompok perang. Kalau mereka menang, ghanimah kita dapat juga. Walau kita nggak bisa pegang senjata, bergabunglah dengan prajurit-prajurit, maka Anda akan menjadi prajurit juga, walau Anda hanya tukang masak. Nah, begitu dia. Maka penting sekali rombongan. Yang kelima, perlu kepada senjata, karena di jalan mustaqim ini banyak betul gangguannya, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Senjatanya adalah membaca banyak-banyak kalimah la ilaha illallah. Ratib seribu itu zikran kasiran, bukan 1000, bukan 1000 kali. Itu harus dijelaskan berulang-ulang Abu Muda. Karena di Banda Aceh diajak, yuk mana ratib seribu di Masjid Raya malam Senin. Aduh, aku 100 saja musibah, apalagi 1000. 1000 itu bukan. Kan namanya zikran kasiran, boleh 100, boleh 500, boleh juga 1000, boleh 2000. Malam ini ada ratib mudah. 2000 malam ini. Nah, 2000, tapi namanya tetap ratib 1000. Itu adalah senjata di jalan Allah. Itulah ibu-ibu, insya Allah kalau kita ikuti itu semua, maksud saya masih ngomong aja ini, insya Allah terjadilah janji-janji Allah. Umpamanya begini, orang beriman dan orang beramal saleh la yastakhlifannahum fil ardi. Itu maknanya, kalau orang singkil beriman dengan iman kamil seperti tadi dan melakukan amal saleh, akan maju lagi. La yastakhlifannahum, Aceh singkil akan jaya kembali. Ya. Maka dikatakan lagi ayat lain, orang beriman, orang bertakwa, kamu itu ya ja'allahu makhrajan, akan diberikan jalan keluar dalam hidup ini. Itu janji-janji itu semua. Makanya ibu bapak semua, kita boleh aja berpolitik, boleh aja jadi toki, boleh semua boleh, bebas itu. Yang penting iman kita harus seperti yang tadi. Tidak hanya sebatas percaya saja kepada Allah, tidak hanya akui saja Islam agama yang benar, tapi kita harus merasakan keberadaannya. Agama ini Allah dan Nabi, hormati Allah, hormati Nabi. Nah, insya Allah Aceh khususnya Singkil menjadi negara yang makmur, negeri yang makmur dan jaya, aman, damai dan tentram. Insya Allah semua kita akan bertemu dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, banyak betul nih kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abi. Semoga segala apa yang disampaikan oleh Abi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh iman yang kamil. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya zikir ratib Seribe beserta doa yang dipimpin oleh Wali Nanggro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil. Kepada Wali Nanggro kami persilahkan dengan segala hormat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah la ilaha illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayyun mawjud. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا وربنا ورشيدنا ولمن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بركة من كلمة لا إله إلا الله أنزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والسلامة والبركة على معهدنا هذا خاصة ولجميع المسلمين عامة يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Kami sebagai protokol yakin dan percaya banyak kesalahan yang telah kami lakukan. Dari itu mohonlah kami diberikan kemaafan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.